Ya, masuk pertanian itu baru sekitar 4 tahun yang lalu, mungkin 4 tahun yang lalu, 2016 itu saya masuk ke UGM. Kenapa saya mau masuk ke UGM? Karena saya pikir, loh saya udah di last corner of my life ya, last corner of my life. What do I want? Ada suatu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab sampai sekarang. Waktu itu saya belum ngerti pertanian. Jadi saya mau tanya, kenapa di luar negeri ada petani yang sejahtera? Ya, banyak petani yang sejahtera. Kenapa di Indonesia itu petaninya nggak sejahtera? Ya, waktu itu saya nggak ngerti pertanian. Orang datangnya bukan dari pertanian kan. Ya. Dari situ saya pilih kita mau daftar ITB, IPB atau UGM. Akhirnya saya pilih UGM. Waktu di UGM itu saya belajar, tapi saya bukan hanya belajar di pertanian saja, teknologi pertanian, tapi di pertanian juga, di Visopol juga, ke ekonomi juga, psikologi juga. Jadi kelas-kelas di UGM itu yang berhubungan dengan pertanian di luar fakultas pertanian itu saya datengin. Saya diskusi dengan profesor-profesor itu. Kenapa sih petani kita nggak bisa sejahtera gitu. Jadi dari situ setahun itu saya belajar, saya tanya-tanya, saya membuat suatu model bahwa memang desainnya nggak bisa begitu. Desainnya membuat petani Indonesia nggak mungkin sejahtera. Saya itu berawal dari bisnis machinery karena saya dari engineering bisnis machinery selama 14 tahun hanya fokus di situ. Setelah itu kita beralih ke bisnis teknologi. Ya jadi 6 tahun lalu, sekitar 6 tahun lalu saya berpikir bahwa bisnis model UMG itu tradisional sekali, mungkin akan habis 15 sampai 20 tahun ke depan. Jadi kalau kita mulai bisnis baru, UMG itu nggak bakal hidup nanti. Kan UMG Idea Lab yang berbasis dengan teknologi. Waktu itu juga belum tahu tujuannya untuk apa. Tujuannya hanya untuk UMG. Tapi belakang-belakangan kita lebih berpikir, apa sih yang kita mau dari membuat Idea Lab? Apa sih yang kita mau tuju? Ya. Jadi lebih ke soul searching. Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan Papa Kik ini, di UMG Idea Lab website itu ada itu Pak, kalau mau register, bisa diregister dan bisa dikirim pitch-nya. Nanti akan dievaluasi oleh timnya dan jika lolos akan dihubungin untuk stage kedua. Itu prosesnya ada di situ Pak. Bisa dibuka website Idea Lab. Waktu saya mulai Idea Lab 5 tahun, 6 tahun yang lalu, saya berpikiran bahwa dengan teknologi, dengan drone, passenger, dengan artificial intelligence, saya diketawain waktu itu. Ya, orang gila tuh si Kiwi, ya kan? Ya, si Kiwi gila itu. Jadi saya ngomong ahead of time waktu itu. Tapi dengan adanya pandemi, dengan adanya pergeseran bagaimana cara kita bekerja, itu startup-startup yang saya buat jadi naik daun, ya kan? Baru mereka bilang, wah jago tuh, bukan jago, hoki menurut saya. Jadi performance kita itu selalu berhubungan dengan resource apa yang kita punya, ya kan? Skill kita, employee kita, expertise kita, fokus kita, ya kan? Aset kita di mana, ya. Jadi kalau kita punya aset dan resources-nya untuk satu bidang saja, kalau bidang itu ternyata situasinya nggak memungkinkan kan pada bangkrut. Jadi kalau kita mau bertahan ya kita harus adapt cepat, ya kan? Tapi teorinya bilang begitu, adapt cepat gitu kan? Itu teorinya. Yang bisa adapt cepat cuma di otak. Otak bisa adapt cepat. Resource kita nggak bisa adapt cepat, ya kan? Orang harus di retrain, aset harus diganti, harus dijual, harus diganti yang baru. Ya itu yang membuat orang nggak bisa tahan, ya. Makanya bangkrut dalam waktu proses transisi. Karena apa? Mereka tidak mempunyai reserve. Karena apa tidak mempunyai reserve? Karena mereka use first, pay later.
Use first, pay later. This is crazy. This is crazy ideas by the Western world. Yeah. And adopted in Indonesia is super crazy. Gimana kita diajarin boleh pakai dulu, bayarnya belakangan. Setiap kali kita akan jadi prisoner. Kita harus kerja untuk bayarin ngutang. Kita udah, kalau kita harus kerja, kita nggak mau ganti kerjaan, nggak bisa. Kalau mau adapt kan nggak bisa. Nggak bisa itu, Bu. Jadi bukan problemnya pandemi, problemnya itu diri kita sendiri, persiapan kita, dan pola pikir kita. Kalau kita bisa rubah itu, dan kita bisa siapkan infrastruktur untuk kita bisa berubah dengan cepat, kita pasti bisa survive in any conditions. Oh, dalam banget nih jawabannya. Iya, sangat luar biasa. Oke, mungkin kita ke next question ya Bu. Ini ada si Williamson. Kita langsung aja supaya penanyanya yang bertanya langsung pada Pak Kiwi ya. Silahkan Ya. Mas. Halo, selamat pagi, menjelang siang semuanya. Kebetulan yang mau dipertanyakan Raisen itu dari saya Rea, istrinya Pak Sai Williamson. Terima kasih untuk inputnya dari Pak Kiwi, appreciate banget, luar biasa gitu kan. Saya mau bertanya Pak, kebetulan kan saya sedang menekuni beberapa bisnis, walaupun memang semuanya berjalan dari nol ya, dan dalam kondisi kayak gini semuanya online. Dan itu dilakukan di Indonesia dengan tim saya. Dan kebetulan saya sendiri dengan suami ada di Kambodia. Saya mau bertanya, apakah menurut Bapak baiknya bisnis itu fokus satu atau semua berjalan aja gitu? Atau khusus fokus satu aja dulu sampai itu benar-benar besar gitu? Mungkin seperti itu? Kalau pengalaman saya bisnis itu di machinery itu 14 tahun. Don't go anywhere. Fokus hanya machinery business 14 tahun. Kenapa saya 14 tahun? 14 tahun itu waktunya cukup untuk membuat suatu brand. Orang dikenal dan membuat suatu culture di perusahaan. Setelah itu mereka akan bisa jalan sendiri. Jadi kalau idenya orang-orang muda itu, bisa kerja banyak itu impossible. Human does not design like computers. Computers can do like this. Human cannot. Human cannot. Human need to focus one thing at one time. Ya. Personal relationship nggak bisa. Kamu suami istri ya misalnya. Terus kamu ada lagi yang satu lagi kan? Feelingnya sama nggak? Ya nggak sama. Akankah berkembang hubungan keluarganya juga nggak sama, nggak akan berkembang. Jadi fokus itu penting. Jadi kakek buyut saya pernah ngomong, ya kita punya dua tangan. Dua tangan itu kalau kamu nangkep belut, satu aja bisa lepas. Benar nggak? Kamu nangkep belut kan licin, satu aja bisa lepas. Sama seperti bisnis. Satu aja kamu bisa lepas, satu aja belum tentu bisa berhasil, bisa bangkrut. Gitu. Apalagi kamu pegangan 2, 3. Jadi menurut saya fokusin satu dulu sampai kamu bisa stabil, culture-nya bisa stabil, customer-nya sudah customer in-nya lebih banyak daripada customer out, baru kamu step ke bisnis yang lain. Jangan tergoda untuk, wah ini kita bisa kok bisnis 2-3. Ya bisnis bisa 2-3, tapi apakah bisa berhasil 2-3? Nggak bisa. Kayak aja mumpung gitu ya Pak ya. Soalnya kan saya sudah menciptakan personal branding, jadi dengan brand saya itu saya jualin A, B, C, D gitu. Ya, berarti itu bukan bisnisnya. Jadi, bisnis kamu itu bisnis branding sendiri. Itu nggak apa-apa. Yang jalanin bisnis yang lain kan orang lain. Nah itu nggak apa-apa. Asal kamu jangan jalanin ya. Yang kamu jalanin yang kamu fokus itu. Satu. Mungkin ada yang lain. Terima kasih banyak. Mungkin ini pertanyaan dari suami saya yang ditulis tadi. Ya, sorry Pak. Hai, Pak Kiwi. Terima kasih banyak Pak for the information dan input. Sangat berharga. Terima kasih semua juga di sini. So, misalnya memang kita udah fokus di satu bisnis, ya gimana di mana kita bisa belajar ya Pak ya supaya cash flow yang dari bisnis itu we can arrange atau atur yang lebih efisien to maximize the growth for the business. Thank you Pak. Kamu di rumah punya wastafel nggak? Punya nggak? Yes. Dari wastafel itu ada keran yang untuk air keluar dan keran untuk ngisi wastafel dan keran untuk ngurangin wastafel kan? Iya. Kalau
airnya yang untuk ngisi wastafel lebih gede daripada air yang keluar, kan airnya nambah di wastafel, betul nggak? Betul. Sekarang jadi saya mau tanya, bisnis kamu begitu nggak? Gede. Jadi keran yang ngeluarin air itu lebih banyak nggak daripada kelar yang ngeluarin lubang yang keluarin air? Kalau lebih banyak berarti kamu growing, cash kamu bertambah kan? Kalau enggak kan kering kamu, masuk keluar kan? Yeah. Big cash flow in, and then banyak juga keluar ya. Maybe untuk development-nya gitu Pak, untuk developing. Bilang kita banyak masuk, tapi kita juga banyak keluar atau lebih banyak keluarnya, that is not a good business. That is not a good business. Jadi saya rada beda tuh penilaian bisnis sama venture capital yang lain. Mereka mau attraction. Buat saya cash flow. Ya, saya lebih tradisional free cash flow. Apa sih free cash flow? Jadi free cash flow itu uang yang kamu dapatkan dipotong dengan apa pengeluaran kamu, dipotong dengan investasi, betul semuanya masih ada sisa. Itu free cash flow. Nah, kamu punya nggak free cash flow? Kalau kamu punya, berarti bisnis kamu bagus. Kalau nggak punya, kenapa nggak punya? Masih ditanya. Udah menjawab ya, Mas Syai? Yes, thank you. Ya. Ini Soraya, waktu saya datang ke Myanmar itu tahun 1996. Myanmar itu masih junta militer. Myanmar itu menurut saya yang history yang saya tahu ya, saya punya understanding limited lah. Ya. Dari 1996 itu junta militer. Dan 2010 itu militer memberikan kesempatan untuk demokrasi. Bukan perjuangan untuk mencari demokrasi, bukan. Militer memberi udahlah, kita udah cukup nih. Oh, jadi negara ini demokrasi. Maka 2010 itu kita ada demokrasi. Dan demokrasi itu berjalan 2 kali pemilu. Tapi pemilu yang pemenangan pemilu itu tidak inklusif. Maksudnya one party rules. One party rules kan nggak bagus nih. Di mana-mana kalau one party rules nggak bagus. Ya. Jadi harus ada inklusif lah. Harus ada ethnic minority, harus ada partai-partai yang lain supaya bisa mendengar. Yang mungkin karena itulah terjadi kejadian seperti sekarang ini. Itu penting disebutkan. Karena kalau tetap one party itu kedepannya mungkin kurang bagus. Baik. Terima kasih Pak. Lalu ini tadi nyangkut bisnis Pak Kiwi nih di Myanmar di tengah konflik terjadi di sana. Chaos. Baik. Kita doakan kalau gitu Pak segera berlalu, badai segera berlalu.